Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Demon God Pensiun Kangwoo ya guys ya. Tapi sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya, Kangwoo sengaja mengulur waktu agar kultus demon berhasil mensummon demon dari neraka ke-9. Tapi setibanya Kangwoo di lokasi summon, ternyata yang muncul malah demon yang gak terduga samanya, alias bawaan lamanya, yaitu Balak. Balak menangis histeris di hadapan semuanya, termasuk para rekan Kangwoo, kalau Kangwoo adalah Demon King yang sangat dia rindukan. Dan seiring itu pula Kangwoo bilang dalam hatinya, "Fuck, kenapa jadi begini? Kenapa sekarang? Kalau aku sendirian seperti Sadum Guard di summon sebelumnya, nggak masalah. Tapi masalahnya sekarang semua orang yang kini ku sebut rekan sedang berkumpul di sekitarku. Kepercayaan yang udah aku bangun dari semua tindakanku, gelar pahlawan, apa aku akan kehilangan semuanya cuma karena satu momen sialan ini? Aku akui kesalahanku. Saat mereka bilang demon dari neraka ke-9 akan dipanggil, aku seharusnya udah menduga ini. Tapi tetap aja, bukan ini maksudnya. Ada banyak demon dari neraka ke-9, bukan? Setelah kejatuhan Archduke, jumlah mereka masih ada lebih dari 100.000. Tapi dari semua demon itu, dari semua demon sialan itu, kenapa si bajingan ini yang muncul? Sial, gimana menjelaskan ini ke Balak? Bahasa isyarat kah? Enggak, bajingan tolol itu gak akan paham dengan bahasa isyarat. Pakai tulisan, mana sempat. Aku akan menyangkal semuanya. Kangwoo mulai beralasan di hadapan semua rekannya kalau ini cuma tipu daya keji dari demon terkutuk tersebut. Rasanya nggak mungkin demon bisa mengenali cuma dari topeng ini. Sion pun ikutan membela Kangwoo. Dia percaya kalau ini cuma trik murahan dari demon. Siapapun pasti kaget kalau ada demon yang belum pernah mereka lihat tiba-tiba berlutut dan memanggil Kangwoo sebagai Demon King. Tapi tiba-tiba Sion malah bercanda untuk menanyakan demon itu nama lengkap Kangwoo, yang pastinya membuat Kangwoo makin panik lagi. Menurutnya lebih baik mereka lihat dulu apa yang ingin dilakukan sang demon ini. Member kultus demon gak terima ucapan Balak yang memanggil manusia sebagai Demon King. Apalagi mereka ini adalah Guardian, Apostle of Gaia. Dia bukan Demon King, mereka justru yang menghalangi rencana besar kita. Ku mohon singkirkan para apostol dewa munafik tersebut, kata member kultus demon kepada Balak. Seiring member itu memohon agar Balak sebagai Lord of Destruction berhenti menundukkan kepalanya. Dalam hatinya Kangwoo berharap agar Balak termakan provokasi member kultus demon tersebut, lalu ikut acting bersamanya. Tapi Balak malah ngeluarin senjatanya dari celah dimensi lalu bilang dengan lantang, "Beraninya kalian menghina beliau!" Teriak Balak yang kemudian menebaskan cambuk api neraka yang membantai beberapa kultus demon yang berada di hadapannya dalam sekejap. Sewaktu member lain mempertanyakan kenapa Balak malah menyerang mereka, Balak yang kini udah berdiri pun ngejawab dengan tegas, "Kesalahan kata kalian. Apa kalian bilang tadi? Kalian bilang dia bukan Demon King, tapi Apostel Dewa. Benar, dia pasti familiar Gaia," kata mereka. "Masih aja kalian menghina beliau!" teriak Balak kembali menebaskan cambuknya yang membuat member kultus demon ketakutan. Sedangkan Kangwoo makin shock karena kedoknya makin sulit untuk dipertahankan saat ini. Tanpa ampun Balak menebaskan cambuknya yang membakar member kultus demon sampai nggak bersisa. Lalu dia pun bilang dengan lantang sampai Kangwoo malu dan menutup wajahnya menggunakan tangan. "Dengar baik-baik kalian manusia, sosok yang berada di hadapan kalian itu adalah penguasa sejati dari neraka ke-9 yang bertarung dan menang melawan 7 Archduke yang memerintah jutaan demon, Demon King. Kangwoo." "Balak bangsa idiot!" teriak Kangwoo yang dalam hatinya menangis hebat karena rahasianya terbongkar dengan ucapan Balak barusan. Apalagi dia sampai menyebut namanya dengan lengkap dan pasti. Spontan para rekan Kangwoo keheranan dan mempertanyakan Kangwoo apa maksud dari semua ini. Selagi Kangwoo kebingungan mencari jawaban yang pas, tiba-tiba beberapa member kultus demon menaruh tangan mereka pada lingkaran ritual summon tersebut sembari membacakan mantra Base of Evil untuk mendapatkan kekuatan menguasai demon. Seketika petir hitam mulai bermunculan di bawah lantai ritual sehingga magic circle misterius pun langsung mendadak muncul di punggungnya Balak.
Ngelihat itu, Kanggo yang sedikit terkejut teringat kalau Magic Circle itu sangat mirip dengan yang digunakan untuk mengendalikan Chrysalis dulu. Sebelumnya cuma bisa mengendalikan demon monster bukan? Tapi Balak adalah demon yang bahkan diriku di masa lalu gak bisa mengendalikannya. Gimana kultus demon bisa melakukan ini? Tanya Kanggo yang penasaran dalam hatinya. Persis seperti dugaan Kanggo, Balak segera melawan dan dia bilang, "Beraninya kalian pikir bisa mengendalikanku?" Teriak Balak yang kembali mengibaskan cambuk nerakanya sehingga beberapa member kultus demon terbakar gosong sekaligus. Sayang karena jumlah mereka lumayan banyak, mantra spell langsung dilanjutkan oleh member lain. Makanya Balak pun mulai merasakan dampaknya. Ngelihat Balak menjerit histeris akibat tubuhnya digerogoti magic spell, Kanggo bilang dalam hati, "Sial, dia harusnya diam aja. Semakin dia melawan, semakin besar dampaknya. Kalau begini terus, dia bisa mati. Sial, aku harus menjatuhkannya bagaimanapun caranya," kata Kanggo yang kemudian menerjang ke arah Balak yang kesakitan. Balak yang matanya tertutupi oleh aura spell seketika menghantamkan cambuknya dengan keras yang memaksa Kanggo harus bertahan menggunakan pedang Reynolds. Tapi itu pun masih membuat Kanggo muntah darah. Bahkan setelah ditahan, dampaknya tetap seperti ini. "Dasar babi goblok berotot," kata Kanggo yang kesal dalam hati. Namun tiba-tiba Balak langsung memancarkan wajah yang bersalah hebat karena udah menyakiti bosnya. Dengan mental setia sekeras baja, daripada menyakiti sang Demon King, Balak malah mengaktifkan api panas di tangannya dengan maksud menghancurkan kepalanya sendiri agar kultus demon gagal untuk mengendalikannya. Ngelihat itu Kanggo merasa dilema dan bilang dalam hati, "Sial, aku harus menghentikannya sekarang juga. Tapi kalau aku bergerak sekarang, reputasiku nggak bisa diselamatkan lagi. Itu sama aja memperlihatkan aku punya hubungan baik dengan si Balak ini. Situasi ini benar-benar di luar kendaliku. Hanya ada satu cara untuk memperbaikinya. Abaikan Balak. Kalau dia bunuh diri, aku bisa ngeles ini sebagai rencana busuk kultus demon dan bilang ini upaya kotor untuk memecah belah kita. Tapi sial, teriak Kanggo dalam hatinya karena teringat semua kenangan manisnya bersama Balak di neraka. Dan juga Balak merupakan salah satu pengikut yang paling setia di neraka. Nggak terima Balak mati bunuh diri begitu saja, Kanggo segera menerjang sekali lagi ke arah Balak yang kini meneteskan air mata dan nyaris menghancurkan kepalanya sendiri menggunakan tangan. "Balak!" teriak Kanggo yang kesal karena bawahan yang satu ini beneran tolol, layaknya sampah gak berguna. Tapi tetap aja Kanggo memutuskan untuk menyelamatkan bawahannya itu. Seketika Kanggo mengaktifkan Authority of Divine Power pada salah satu kakinya, lalu menendang kepala Balak dengan kaki tersebut demi mencegah si Balak goblok itu untuk bunuh diri. Balak kaget terkena tendangan tadi. Kanggo pun bilang itu akan hilang dalam beberapa menit. Jadi hentikan omong kosong itu dan diam saja di sini. Tapi kata Balak ragu. "Sejak kapan kau meragukan perintahku?" kata Kanggo kepada si Balak. Balak pun segera meminta maaf karena tubuhnya kini bergerak sendiri menyerang Kanggo di luar kendalinya. Kanggo sadar sekuat apapun Balak untuk saat ini, dia yang sekarang bisa menahan beberapa menit. Sembari menepis cambuk Balak dengan tebasan pedang, Kanggo bilang dalam hati, "Kalau aku pakai teknik dengan demonic energi yang besar, mungkin aku bisa menang. Tapi aku nggak perlu itu. Balak nggak bertarung dengan kekuatan penuhnya sekarang. Dia sedang menahan sihir summoning, menahan diri. Bertarung hanya dengan tenaga minim. Aku bisa bertahan cukup lama seperti ini." Pertarungan Kanggo dan Balak pun langsung semakin cepat dan juga intens. Justru serangan Balak yang Kanggo tangkis, baik api maupun cambuknya terpantul ke arah member kultus demonik yang langsung menewaskan mereka dalam sekejap. Setelah semua member kultus benar-benar tewas tergeletak di lantai ritual akibat pantulan api cambuk tersebut, maka Magic Circle pun menghilang dari punggung Balak. Spontan Balak langsung bersujud di hadapan Kanggo dan dia bilang, "Demon King, hukum pengkhianat yang berani menyerangmu ini." Mendengarkan itu, Kanggo tahu kalau sekarang gak ada lagi yang bisa dia sembunyikan. Nasi udah menjadi bubur, gak perlu menjadi sop segala. Ngelihat para rekan masih bertanya apa maksud semua ini dengan wajah penuh kecurigaan, Kanggo bilang dalam hati, ada satu cara untuk menyelesaikan semua ini. Ini bukan cara yang sempurna, bukan pula cara yang hati-hati dan juga cermat. Ini seperti judi, sebuah tindakan nekat yang hanya mengandalkan kepercayaan yang telah aku bangun.
Kang Wo pun menaruh tangannya di dada sembari bilang ke hadapan semua rekan-rekannya, sepertinya aku nggak bisa menyembunyikannya lagi. Memang benar, aku adalah Demon King dari neraka ke-9. Lebih tepatnya, aku pernah menjadi Demon King, kata Kang Wo sambil tersenyum pahit yang membuat semua rekannya benar-benar kaget saat ini. Untuk membuktikan ucapannya, Kang Wo menonaktifkan Ruler of Demonic Energy, sehingga aura demonik pun mulai terpancar di tangannya. Ngelihat aura yang dipancarkan tersebut lebih menakutkan dari demon manapun, sontak para rekan Kang Wo langsung memegang senjata masing-masing dalam keadaan yang siaga. Mereka bilang, jangan-jangan selama ini kau telah menipu kami. Kang udah menduga akan melihat reaksi seperti ini dari para rekannya. Bahkan dia udah menyiapkan diri untuk reaksi yang lebih buruk dari ini. Selagi para rekannya memasang wajah antara ketakutan dan nggak percaya, Kang Wo pun bilang dalam hati, kalau cuma begini berarti nggak begitu buruk. Kalau begitu aku bisa memakai cara itu. Saat Gaia nanya gimana mungkin manusia seperti Kang Wo bisa menjadi Demon King dari neraka, Kang Wo pun bersedia menceritakan dari awal. 5 tahun yang lalu saat hari Cataclysm, aku terjebak ke dalam gate dan terbawa ke neraka. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa sampai di neraka saat itu. Entah itu kecelakaan atau memang ada yang sengaja melakukannya. Tapi yang pasti, hari itu aku jatuh ke neraka. Aku hanyalah manusia nggak berdaya di sana. Bahkan belum pernah jadi player. Dan aku harus berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di sana. Dalam prosesnya, aku menyerap demonic energi dari neraka ke dalam tubuhku. Aku memakan para demon, meminum darah mereka. Setelah itu, aku berubah menjadi demon. Setelah menjadi demon, aku pun terus bertarung untuk bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama. Mungkin kalau dengan waktu bumi, aku berada 5 tahun. Tapi di neraka sana, waktu berlalu jauh lebih lama. Tepatnya, aku di sana sekitar 10.000 tahun. Ya, aku terjebak di neraka selama 10.000 tahun. Cerita itu langsung membuat para rekan Kang Wo benar-benar kaget luar biasa. Dan untungnya Balak ikutan menyeletuk kalau Demon King udah memerintah neraka ke-1 sampai neraka ke-9 selama 10.000 tahun. Sehingga Kang Wo yakin kalau ceritanya terdengar lebih realistik dan juga masuk akal. Sekarang bagian terpenting dari cerita, kata Kang Wo dalam hatinya sambil tersenyum licik. Kang Wo pun lanjutin. Jadi setelah jatuh ke neraka saat hari Cataclysm 5 tahun yang lalu, aku menghabiskan 10.000 tahun di sana dan awakening menjadi Demon King dari neraka ke-9. Hingga akhirnya pemberontakan yang dipimpin oleh Satan pun terjadi, kata Kang Wo yang sengaja mencampurin 1% kebohongan di atas 99% kebenaran asli. Itulah metode yang Kang Wo pikirkan sejak tadi. Satan? Tunggu, maksudmu Satan berasal dari neraka? Tanya para rekan Kang Wo kebingungan. Kang Wo pun ngejawab, di neraka ke-9 ada demon-demon kuat yang disebut dengan Archduke. Aku melawan para Archduke tersebut dan menjaga mereka tetap terkekang karena aku tahu mereka mengincar bumi. Di antara mereka yang paling terobsesi pada bumi adalah Satan, sang Demon of Prophecy, kata Kang Wo dengan wajah serius padahal aslinya bohong. Sewaktu Gaia nanya kepada Kang Wo apa dia menjadi Demon King di sana demi menghentikan invasi para Archduke ke bumi, Kang Wo langsung menepis karena menjadi Demon King aslinya adalah demi bertahan hidup di neraka. Tapi tetap aja, aku nggak bisa diam saat mereka mengancam dunia tempat asalku dilahirkan. Meski udah begitu lama, kenanganku tentang bumi masih sangat jelas, kata Kang Wo sambil membayangkan Kim Ji-Gai sampai ilernya menetes. Persis saat Gaia kembali nanya kalau Satan udah berada di bumi sekarang, Kang Wo pun memainkan acting yang paling emosional. Sambil memasang wajah kecewa, Kang Wo bilang, ya, aku dikalahkan oleh Satan. Betapa keras pun aku berjuang setelah Satan membangkitkan demoninsi dan memperoleh 666 authority. Aku nggak bisa mengalahkannya. Satan merebut kekuatanku dan mencuri tahta Demon King. Lalu dia menyatukan kekuatan neraka, menciptakan celah yang besar di sistem Gaia. Dia memimpin para Archduke melewati celah tersebut ke bumi, sehingga aku pun bisa mengikutinya ke sini untuk menghentikannya. Kini alibi Kang Wo sempurna dan kelihatan sangat masuk akal. Ngelihat semua rekannya sekarang cuma bisa diam kebingungan, Kang Wo pun bilang dalam hati, meski mereka percaya aku bukan Satan, tapi untuk mempercayai seorang demon yang bernama Oh Kang Wo tetap sulit bagi mereka, ku yakin. Jadi mulai sekarang aku yang akan mengendalikan narasi.
Seketika Kanggo langsung mengaktifkan Authority of Subjection untuk mengendalikan dominasi atas aksi Sihon sebagai familiarnya. Makanya tiba-tiba Sihon pun bilang, "Aku percaya kata-kata Hyungku. Gaya, pikirkan semua yang udah Hyung lakukan sampai sekarang. Kalau dia memang di pihak demon, kenapa dia sampai bertarung begitu keras untuk kita?" Di tengah kebingungan Gaya, tiba-tiba Seol-ah juga bilang kalau dia percaya pada Kanggo. Apalagi dia ngelihat sendiri gimana Kanggo menikmati kimchi jjigae sampai berlinang air mata. Dengan wajah sedih, Seol-ah bilang, "Kanggo udah bertahan sendirian begitu lama di neraka. 10.000 tahun, aku gak bisa membayangkan betapa kesepiannya dirimu." Dengan dua orang terdekat udah mendukungnya, keadaan pun mulai berbalik. Jadinya sekarang Kanggo hanya perlu mengarahkan lebih jauh. Kanggo bilang, apapun alasannya, kenyataannya adalah aku udah menipu Gaya dan kalian semua selama ini. Sembari berjalan mendekati Gaya untuk memegang tangannya, Kanggo pun bilang lagi, "Mulai hari ini aku mengundurkan diri dari Guardian. Mulai sekarang kalian gak akan melihatku lagi," kata Kanggo sembari mengembalikan topeng Guardian ke tangan Gaya dan membungkukkan badannya untuk berpamitan. Pastinya semua rekannya syok mendengarkan ucapan tersebut, terutama Gaya yang merasa belum kenal lama dengan Kanggo. Malah dalam waktu singkat ini dia merasa udah banyak belajar dari Kanggo. Mulai dari Kanggo lebih marah daripada siapapun saat Satan menghabisi Alex dan mengincar Sihon, lalu menegur Guardian yang lalai tentang gudang senjata yang dicuri. Malahan saat mereka hampir putus asa, Kanggo lah yang memberikan arahan keras tapi jujur. Dalam hatinya Gaya bilang dia yang pertama menyadari bahaya dari Reynald dan sungguh-sungguh menangisi kematiannya. Bahkan sekarang dia mencoba menghentikan rencana jahat kultus demon. Seorang seperti Kanggo mana mungkin aku bisa meragukannya, kata Gaya yang gak pernah tahu kalau semua itu sebenarnya cuma acting dari Kanggo belaka. Makanya Gaya langsung menyerahkan lagi topeng Guardiannya kepada Kanggo sembari bilang, "Aku percaya penuh padamu. Gak peduli entah kau adalah demon ataupun Demon King." Dalam benaknya Gaya yakin kalau Kanggo udah dipilih langsung oleh Heroic God Tyrion. Saat Tyrion menyerahkan kekuatannya kepada Kanggo, rasanya mustahil Tyrion gak tahu siapa dirinya. Tapi Tyrion tetap tinggal di dalam tubuh Kanggo, yang berarti ada satu hal yang istimewa. Sambil tersenyum, Gaya bilang, "Gak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya sejati dari Kanggo. Kumohon Kanggo, tetaplah bersama Guardian. Kami membutuhkanmu." Kanggo yang senang, semua aktingnya termakan sempurna oleh para rekan, terutama Gaya. Dia pun mengucapkan terima kasih karena udah percaya kepadanya sekali lagi sambil mengenakan kembali topeng Guardian. Dengan sengaja Kanggo pun memancarkan aura cahaya yang menghangatkan hati para rekannya. Dia siap berakting kembali menjadi sosok yang lahir dari kegelapan menjadi cahaya yang lebih terang daripada siapapun. Seorang pahlawan yang meskipun memiliki tubuh demon, bertarung lebih keras dari siapapun untuk melindungi dunia. "Aku bersumpah akan menyelamatkan dunia ini bersama para Guardian," kata Kanggo yang tersenyum licik di balik topeng dan udah siap memenuhi karakter barunya sebagai Champion of Light. Anjir. Gak berselang lama, Kanggo membawa Balak ke tempat kediamannya. Siapa sangka karena Balak ini lumayan tolol, dia pun termakan ucapan Kanggo kalau bosnya ini menyamar sebagai Hero of Light dan menunggu waktu yang tepat untuk menusuk manusia dari belakang. Kanggo yang kesal mendengarkan itu pastinya menyuruh Balak diam aja, nggak usah kebanyakan bacot yang aneh-aneh. Dari kemunculan pasukan Lucifer, kultus demon, hingga kekacauan dengan Balak, beberapa peristiwa besar terjadi sekaligus di Amerika Selatan. Dan beberapa hari setelah berlalu sejak semuanya berakhir. Setelah Balak dipastikan kalah, kultus demon lari dan berpencar dalam kepanikan mereka. Dan monster yang mengamuk di bawah kendali mereka kembali normal. Tentara Amerika dan Grace mulai membangun markas pemulihan di Venezuela, salah satu dari sedikit wilayah yang masih bisa dikendalikan. Usai mengendalikan sisanya kepada mereka, Kanggo bersama rekannya kembali ke Korea. Selama perjalanan pulang, Kanggo nyaris nggak bicara dengan siapapun. Meski para rekan bilang masih percaya kepada Kanggo, nggak mudah bersikap biasa seperti dulu lagi. Untuk saat ini, Kanggo cuma bisa mengandalkan waktu untuk meredakan semuanya. Karena itulah Kanggo membeli gedung dekat apartemennya untuk tempat tinggal Balak, lalu menjelaskan kepada Balak tujuan dan situasinya saat ini. Reaksinya, ya tetap aja Balak ini yang tolol itu nggak terima sosok agung seperti Demon King melindungi manusia rendahan. Kanggo pun bilang ke Balak, "Pokoknya aku udah cerita, sekarang giliranku untuk nanya, apa ada kejadian aneh di neraka saat aku pergi?" Balak pun ngejawab kalau sepertinya Amon sedang merencanakan sesuatu.
Seingat Kang Wo, Amon adalah demon yang membelot dari pihak Satan ke pihaknya. Dia memang kurang kuat dalam bertarung, tapi hebat dalam hal magic. Bahkan Amon lah yang membantu membukakan celah dimensi bagi Kang Wo menuju ke bumi. Apa maksudmu merencanakan sesuatu? Tanya Kang Wo penasaran. Balak cerita sejak Demon King pergi ke bumi, Amon cuma mengurung diri dan fokus pada penelitiannya. Memang dari dulu seperti itu sih, tapi kali ini lebih parah dari biasanya. Balak dan yang lain bahkan gak pernah melihat wajah Amon sejak saat itu. Saat mereka mencoba masuk ke ruangannya ternyata disegel dengan barrier yang sangat kuat. Menurut Balak, belum pasti Amon mengkhianati Kang Wo, tapi sejak dia mengurung dirinya, Ancient Monster mulai bertingkah aneh. Bahkan Behemoth menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Cerita itu lumayan membuat Kang Wo tersentak kaget sih, karena Behemoth adalah Ancient Monster terkuat. Dikenal sebagai ayah dari Leviathan, salah satu dari 7 Archduke. Anehnya, selama 10.000 tahun Kang Wo di neraka, Behemoth gak pernah bergerak sedikit pun. Terus gimana dengan yang lain? Doomsguard juga sepertinya sedang menyelidiki hal ini bukan? Tanya Kang Wo. Balak mengiyakan kalau Doomsguard dan juga Archneil sedang menyelidiki, tapi mereka belum bisa memastikan penyebabnya. Mendengarkan itu, Kang Wo pun menghela napas panjang. Dia tahu kalau Doomsguard dan Archneil menjadi bawahannya cuma karena situasi. Kang Wo gak pernah benar-benar bisa mempercayai mereka. Di satu sisi, Kang Wo menyesal gak menghabisi mereka berdua saat dulu ada kesempatan. Dengan dirinya yang gak bisa kembali ke neraka, lagian gak mau juga untuk kembali ke sana, Kang Wo bertekad kalau satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menjadi lebih kuat agar keadaan di bumi gak semakin rumit lagi. Namun tiba-tiba Balak pun bilang, ngomong-ngomong Demon King, di mana Lilith? Hah? Lilith di neraka lah, jawab Kang Wo santai sambil minum air. Tapi Balak menjawab, hah? Tapi dia datang ke bumi sebelum saya loh, Demon King. Sontak Kang Wo langsung memuntahkan minumannya ketika mendengarkan informasi tersebut. Bahkan mengucurkan banyak keringat dingin saat Balak bilang dia bahkan membanggakan dirinya karena akhirnya bisa disummon oleh Demon King. Hah? Apa katamu? Kata Kang Wo. Seketika Kang Wo langsung pucat dan sakit kepala 7 keliling karena dia sangat trauma dengan Lilith yang hobi dengan tentakel licin yang menjijikan tersebut. Setelah Kang Wo pun tersadar kalau Lilith pasti udah tiba di bumi sejak kejadian kultus demon dari Jepang, makanya sekarang perilaku Yuri jadi lebih masuk akal baginya. Saat Kang Wo dituduh sebagai anggota kultus demon, Yuri malah berpihak kepadanya, bukan kepada Fujimoto Ryuma. Malahan di mata Kang Wo sejak saat itu sikap Yuri terlalu penurut. Bahkan dulu dia juga pernah mengirim gurita sebagai hadiah, bukan? Dalam hatinya Kang Wo bilang, semua itu karena Lilith ada di dalam dirinya. Tunggu dulu, Lilith ada di dalam tubuh Kurosaki Yuri. Itu artinya tentakel menjijikan itu udah hilang bukan? Kurosaki Yuri yang cantik itu. Selama dia nggak bertemu denganku dengan wujud aslinya yang mengerikan, Lilith sebenarnya adalah bawahan yang setia juga berguna. Ini sih kabar baik, kata Kang Wo yang kemudian langsung menghubungi Yuri via telepon. Tapi karena Yuri nggak mengangkat, Kang Wo pun segera pamit dari Balak untuk mengurus sesuatu katanya. Kang Wo sengaja nggak bilang kepada Balak kalau dia mau ketemu Lilith. Nggak lupa Kang Wo ninggalin alat komunikasi jarak jauh untuk Balak juga. Kalau dia membutuhkan bantuan Balak nantinya. Setelahnya, Kang Wo pun mengaktifkan Authority of Sky untuk terbang ke Istana Kekaisaran di Tokyo, tempat yang dia yakini Yuri tinggal di sana. Dalam sekejap, Kang Wo pun mendarat di istana tersebut yang membuat 2 pengawal kekaisaran kaget. Untung ada Kapten Ito di sana yang membantu menghilangkan kecurigaan pengawal terhadap Kang Wo. Kapten Ito yang bernama lengkap Ito Shinji ternyata salah satu guardian dari Jepang. Dia udah sering dengar gaya membicarakan Kang Wo, tapi baru kali ini dia bertatap muka langsung dengan Kang Wo. Oh, jadi kau dari pihak guardian. Ngomong-ngomong, Nona Kurosaki Yuri ada di sini, tanya Kang Wo to the point. Ito pun ngejawab, sebenarnya ada yang harus kusampaikan kepadamu. Sekitar sebulan yang lalu, Nona Yuri menghilang dan hanya ninggalin sebuah surat. Surat itu ditujukan untuk Tuan Oh Kang Wo jika suatu saat dia datang mencarinya, kata itu sambil menyerahkan surat itu. Sembari membuka amplop tersebut, Kang Wo pun nanya, kenapa kalian gak menghubungiku lebih awal? Itu cerita kalau Nona Yuri pernah bilang, jika orang lain yang membaca surat itu atau menghubungi Kang Wo duluan, maka suratnya akan langsung terbakar. Detail kerjanya itu gak tahu, tapi dia gak berani mengambil resiko.
Mendengarkan itu, Kangwo pun heran ngapain Yuri alias Lilith meninggalkan surat seperti ini segala. Dan begitu Kangwo membaca isi suratnya, udah pasti isi kata-katanya adalah cinta yang ditulis dalam bahasa Korea. Kangwo yang heran sejak kapan Lilith bisa bahasa Korea. Lanjut membaca surat itu yang isi suratnya kira-kira gini. Pertama, aku harus meminta maaf karena menyembunyikan identitasku. Bahkan setelah datang ke bumi dalam tubuh manusia ini, aku gak punya keberanian untuk menemuimu langsung, Demon King. Gak dalam tubuh manusia yang menjijikan dan kotor ini. Aku ingin menghilangkan wujud menjijikan ini terlebih dahulu, mendapatkan kembali wujudku yang dulu. Untungnya aku bertemu dengan manusia yang bisa mengendalikan demonic energi dengan baik, kultus demon. Mereka bilang bisa membantu mendapatkan kembali wujud asliku. Bagaimana? Kau pasti sangat senang sekarang kan, Demon Kingku? Jantung ini hampir meledak karena kegembiraan bisa bertemu denganmu lagi sebentar lagi. Kau bilang kultus demon menyembah Satan sebagai pemimpin mereka, maka aku akan menyusup ke dalam dan menyebarkan kebenaran tentang Demon King yang sesungguhnya. Dan setelah mendapatkan kembali wujud asliku, aku akan mencarimu lagi, Demon Kingku. Tunggulah, dari Lilith. Usai membaca surat tersebut, spontan Kangwo langsung menjadi histeris dan merobek surat tersebut sampai nggak bersisa. Saat itu kaget sekaligus heran apa yang sebenarnya terjadi. Kangwo malah menarik kerah itu kuat-kuat dan berteriak sembari menangis. Kenapa? Apa salahku? Apa dosaku? Sial! Apa dosaku harus menerima cobaan ini? Dewa sialan! Apa salahku? Setelah menenangkan amarahnya, Kangwo pun meminta itu menunjukkan semua CCTV yang merekam area sekitar sejak saat Kurosaki Yuri menghilang. Kangwo nggak peduli pihak itu udah memeriksa rekamannya. Dia tetap memaksa untuk menunjukkan CCTV sambil mengerahkan aura tekanan pekat yang membuat itu bertekuk lutut gemetaran ke tanah. Ngerasa nggak punya pilihan lain, itu pun memandu Kangwo menuju ke ruangan kontrol CCTV. Setiba di sana, itu langsung nunjukin semua angle kamera pada Kangwo saat kejadian Kurosaki Yuri menghilang 1 bulan yang lalu. Kangwo bersyukur Lilith masih dalam wujud manusianya pada saat itu. Lagian mengembalikan wujud asli seorang demon itu bukan hal yang mudah, bukan? Jadi masih ada harapan. Mau bagaimanapun, Kangwo harus mencari petunjuk soal keberadaan Lilith, sekalipun nyawa jadi taruhannya. Tiba-tiba Kangwo meminta rekamannya di pause karena dia ngelihat Yuri bertemu dengan seorang pria kultus demon dari rekaman tersebut. Itu mengaku udah memeriksa identitas pria tersebut, tapi entah kenapa wajahnya tersembunyi dari rekaman, sehingga mereka kesulitan untuk melacaknya. Parahnya lagi, di rekaman berikutnya malahan pria itu dan Kurosaki menghilang begitu saja tanpa jejak. Itu berasumsi kalau pria itu melibatkan distorsi visual dan juga teleportasi. Tapi Kangwo menduga kalau itu bukan kemampuan si pria. Dia yakin itu adalah magic ilusinya si Lilith. Dalam hati Kangwo yang gusar pun bilang, menghilang seperti itu bukan teleport, tapi cuma menyembunyikan diri dari mata orang-orang. Kalau dia secara terbuka menggunakan kekuatan seperti ini, berarti Lilith udah siap melakukannya habis-habisan. Dia harus segera kutemukan. Dan itu bukan cuma untuk menghentikan Lilith kembali ke wujud aslinya yang mengerikan itu. Selain wujud Lilith, yang jadi masalah bagi Kangwo juga adalah Lilith berniat menyebarkan kabar tentang keberadaannya pada kultus demon. Tujuan Lilith adalah membuat mereka memuja Kangwo dan bukan Satan. Dalam hatinya Kangwo bilang, aku nggak tahu siapa petinggi dari kultus demon tersebut, tapi ini nggak akan jadi mudah. Mereka pasti udah mendirikan kultus itu selama 1000 tahun lebih. Dan gak mungkin mereka akan menyerahkan kekuatan yang udah dirawat dengan hati-hati tersebut pada orang yang disebut-sebut Demon King, yang eksistensinya aja bukan hal yang pasti. Masalahnya, kemampuan Lilith itu jauh dari yang bisa dibayangkan. Dialah yang membantuku mendirikan basis kekuatan solid saat aku menjadi salah satu dari ke-7 Archduke. Sekalipun kultus demon mulai memujaku bersama dengan Balak, justru saat itulah segalanya berakhir untukku. Apa benar-benar nggak ada info soal pria itu? Tanya Kangwo penasaran. Itu ngejawab kalau ada satu petunjuk yang bisa mereka gunakan untuk mengidentifikasinya. Saat itu meminta agar rekaman diputar beberapa frame ke depan. Terlihatlah pria itu menggunakan baju wibu dengan bekas luka di bagian dada. Seketika Kangwo pun teringat dengan luka itu karena dialah yang memberikannya saat insiden kultus demon Jepang sebelumnya. Makanya Kangwo pun meminta itu agar segera melacak lokasi pria tersebut. Kita pindah ke lokasi kultus demon di Jepang. Terlihat Yuri mendatangi Kardinal Akiyama yang antusias untuk menyelesaikan semua persiapan bersama dengan para bawahannya demi mengembalikan wujud asli Lilith.
Saat Yuri meminta agar menjelaskan lagi metode untuk mendapatkan wujud asli Lilith, Akiyama bilang, pertama kita akan membuat fissure yang besar yang akan menuju ke Hell of Nine Skies. Kemudian kita akan menarik semua energi demonik sekaligus dari sana, lalu merekonstruksi tubuh Anda berdasarkan informasi yang terukir dalam jiwa Anda. Ada tenang aja, semuanya mungkin berkat pengetahuan agung yang ditinggalkan para Archduke. Dengan gaya sistem yang melemah seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Oh iya, apa mungkin di antara Archduke itu ada yang dipanggil sebagai Satan? Tanya Yuri penasaran. Spontan Yuri kecewa saat mendengarkan Akiyama nggak tahu siapa aja nama-nama Archduke, karena info terkait mereka adalah hal yang sangat rahasia bahkan di kultus demon sekalipun. Namun setelahnya Yuri langsung tersenyum begitu Akiyama bilang saat Nona Lilith mendapatkan kembali wujud asli, dia yakin Lilith bisa segera bertemu dengan para Archduke. Sembari berjalan ke atas altar, Yuri juga sempat nanya, oh ya, soal yang kubahas sebelumnya apa semua udah diurus? Akiyama ngejawab, jika yang Anda maksud soal itu masih dalam pengerjaan. Tapi apa iya Demon King asli benar-benar ada? Dari yang saya dengar di kultus, Hell of Nine Skies dikuasai oleh ketujuh Archduke secara seimbang. Hehehe, kau akan tahu sebentar lagi, jawab Yuri yang kini udah duduk di atas altar. Yuri pun meminta agar ritualnya segera dimulai. Bahkan Yuri menggoda Akiyama dengan menempelkan kaki ke dagunya sembari berjanji kalau dia akan memberikan Akiyama imbalan yang besar. Akiyama pun yang terkesima langsung merasakan kalau wujud manusia Yuri aja udah secantik ini luar biasa. Dia bisa membayangkan kalau wujud asli Lilith pasti jauh lebih cantik lagi. Dengan semangat penuh seorang wibu, Akiyama pun berseru dengan lantang, semuanya, hari yang selalu menjadi impian lama kita akan segera terwujud. Mari bersama kita gapai impian itu. Ayo, teriak Akiyama dengan wajahnya yang Sementara itu, Kanggo sendiri udah mendapatkan petunjuk dari itu. Saat ini sedang terlihat terbang dengan kecepatan penuh menuju ke lokasi kultus demon. Dia berharap-harap cemas semoga aja belum terlambat. Waktu itu si kapten cerita kalau pria yang bernama Akiyama Ichiro yang selama beberapa tahun ini dinyatakan hilang. Ada saksi mata yang bilang kalau dia membeli kapal jenis cruiser ratusan miliar dan berlayar bersama banyak orang. Ito bilang berdasarkan perkiraan rute, tujuan mereka adalah Sapporo. Kanggo yang kini terbang secepat mungkin ke sana bilang dalam hati, Sapporo ya. Jadi memang benar dia orang yang berusaha mensummon Lilith waktu itu. Dasar bajingan cabul yang berusaha mensummon dia cuma karena dia adalah seorang romansa pria. Seharusnya aku habisi aja dia waktu itu. Sialan, Big No untuk tentakel. Aku bilang jangan lagi, amit-amit dah. Aku menghabiskan hampir 10.000 tahun menjalani mimpi buruk itu, dan kau mau aku mengalaminya lagi? Yang benar aja sialan. Apa kau tahu apa yang harus kulakukan untuk bisa kabur dari neraka tentakel itu? Itu sebabnya apapun yang terjadi aku akan menghentikan kembali wujud Lilith yang asli. Pokoknya akan kuhentikan. Oke lah, kita cukupin ceritanya sampai di sini ya guys ya. Apakah Kanggo mampu menghentikan kemunculan neraka tentakel di bumi? Kita akan tahu di video selanjutnya. Saksikan terus alur komik paling keren ini hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.